Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afifa. Saya akan membahas tentang peradaban pra-Islam, Cina dan India. Peradaban Cina. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina adalah Jiwoguo yang memiliki arti negara tengah. Dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Merupakan salah satu kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Qi Huangtai pada masa kekaisaran dinasti Qing. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya pada era kekaisaran dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Guangdong di Tibet. Peradaban lembah Sungai Kuning merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Sejak masa purba sampai sekarang, peradaban Cina mampu bertahan dan terus berkembang di negeri Cina. Sebagaimana peradaban-peradaban kuno yang lain, peradaban Cina ini berkembang di sekitar lembah Kuning sekitar 5.000 tahun yang lalu. Menurut kepercayaan mereka bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini merupakan petunjuk dari para dewa. Peristiwa-peristiwa tersebut mereka catat menjadi satu kumpulan berupa buku yang disebut suci. Pemujaan terhadap dewa-dewi dilakukan di dalam kuil. Kuil yang terkenal adalah kuil Dewa Langit. Dewa yang utama adalah Shangtai atau yang dikenal sebagai Dewa Langit. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan: Fengjiu, Dewa Angin; Lengxin, Dewa Topan yang digambarkan sebagai naga besar; Taishan atau dewa yang menguasai bukit suci; Hopo. Setiap tahun dewa ini diberi sesajen yang dilakukan oleh pendeta-pendeta perempuan dengan mempersembahkan gadis jelita sebagai istrinya. Gadis itu harus gadis tercantik di seluruh Cina. Filsafat pujangga dari zaman dinasti Zhou. Pertama, Kongfuce mengajarkan adat istiadat melalui raja-raja kuno. 2. Mengse. Menurut Mengse, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. 3. Lao Tse. Supaya dunia tertib selamanya, siapapun harus mengerjakan Wu Wei atau tidak melakukan apa-apa. 4. Chuang Tse, murid Lao Tse. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai jenaka dan tajam tulisannya. Sistem pertanian. Pada bagian hilir dari Sungai Kuning terdapat dataran rendah Cina yang subur dan merupakan pusat kehidupan bangsa Cina. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum 5000 sebelum Masehi, dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Aksara dan bahasa. Bahasa yang dipergunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Astronomi. Masyarakat Cina sudah memiliki banyak ahli yang mempelajari ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina. Misalnya,
dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musim. Peradaban India. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua, yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 sampai 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Peradaban lembah Sungai Indus. Penduduk asli yang berada di lembah Sungai Sindhu adalah bangsa Drapida. Diperkirakan telah mendiami sejak 3000 sebelum Masehi. Bangsa ini meninggalkan sisa peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan bangsa Drapida. Ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan sisa peninggalan bangsa Drapida. Kepercayaan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap masyarakat. Jenis kepercayaan yang dianut: pertama, pemujaan terhadap dewa. Masyarakat lembah Sungai Indus menyembah para dewa dan dewi, terutama dewi ibu yang terbuat dari tanah liat. Kedua, pemujaan terhadap hewan. Yang pertama, pemujaan terhadap hewan-hewan cerita yang bentuknya setengah manusia, setengah hewan. Kedua, hewan yang dianggap sebagai penjaga kota atau hewan bertanduk. Tiga, hewan-hewan yang terdapat di alam, gajah, singa, dan lain-lain. Keempat, pemujaan terhadap pohon, api, petir, matahari, dan sungai besar. Sistem pemerintahan. Pemerintahan lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Pemukiman makin padat sehingga membentuk pemerintahan kota, berupa kota kuno, Mohenjo-daro, dan Harappa. Peraturan tentang tata kota dipatuhi oleh penduduknya dengan baik. Sistem pertanian dan pengairan. Masyarakat lembah Sungai Indus adalah petani dengan tanaman pokoknya gandum dan kapas. Untuk meningkatkan hasil pertanian, maka dibuatlah saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian yang menunjukkan bahwa masyarakat lembah Sungai Indus telah memiliki tingkat peradaban yang tinggi. Peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arka yang masih sempurna bentuknya dan dua buah torso arca yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Widya. Sampai sekarang di wilayah ini belum ditemukan sisa-sisa peninggalan peradaban pada masa prasejarah. Peradabannya mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan. Bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu pertama, Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta. Kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung. Tiga, Dewa Waisya sebagai dewa perusak atau pembinasa. Agama Buddha muncul sebagai bentuk reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah
Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilawastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti 3 ranjang. Pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Sidhu. Sejak runtuhnya kerajaan Maurya, keadaan menjadi kacau akibat terjadinya peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan ini baru dapat diamankan kembali setelah munculnya kerajaan Gupta yang didirikan oleh Raja Chandragupta I 320 sampai 330 Masehi dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Kebudayaan. Perkembangan kebudayaan masyarakat di lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Santa dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Arya Varta, negeri bangsa Arya, atau Hindustan, tanah milik bangsa Hindu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.